Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi atau mengupdate informasi terkait P3K Guru di tahun 2021, yang mana di sini baru saja kabar bahagia dari Kemendikbudristek untuk guru-guru honorer. Di sini Mas Nadiem ada kejutan bagi guru honorer di 2022. Tunggu saja. Nah, tanpa berbasa-basi lagi teman-teman, kita langsung saja simak videonya bersama-sama. Jadi dilansir di salah satu media yang cukup terkenal yaitu jpnn.com. Di sini Mas Menteri Nadiem Makarim menjanjikan kejutan bagi guru honorer pada tahun 2022. Jadi dicatat, jadi ada kejutan dari Mas Menteri kepada teman-teman guru honorer itu terjadi di tahun 2022. Nah, salah satunya kejutan itu adalah peningkatan status guru honorer menjadi ASN P3K. Nah, tentunya dengan adanya janji dari Mendikbudristek Nadiem Makarim bahwasanya nanti akan ada kejutan bagi rekan-rekan guru honorer di tahun 2022, tentunya jika kita melakukan survei terhadap teman-teman guru, itu pasti yang diinginkan oleh rekan-rekan guru sekalian itu adalah perubahan status atau peningkatan status dari guru honorer menjadi guru ASN. Dalam hal ini adalah ASN P3K. Nah, kejutan itu adalah salah satunya adalah peningkatan status guru honorer menjadi ASN P3K. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini beliau juga menyebutkan tahun depan formasi P3K akan dibuka lebih luas lagi. Jadi Mas Menteri menyatakan bahwasanya untuk tahun depan, dalam hal ini adalah tahun 2022, formasi P3K akan dibuka lebih luas lagi. Beliau memastikan guru-guru honorer yang lulus passing grade P3K tetapi belum ada formasi akan diprioritaskan. Nah, ini tentunya merupakan angin segar, kabar gembira bagi rekan-rekan guru honorer yang sebenarnya lolos passing grade di tahap pertama tetapi tidak lulus hanya karena tidak memiliki formasi. Nah, nantinya di tahun 2022 ya, beliau di sini dikutip ya di jpnn.com ya. Di sini dikatakan bahwasanya beliau menyebutkan tahun depan formasi P3K akan dibuka lebih luas lagi. Beliau memastikan guru-guru honorer yang lulus passing grade P3K tetapi belum ada formasi akan diprioritaskan. Dan ini memang sudah berulang kali diberitakan di media-media terkenal teman-teman ya, bahwasanya di tahun 2022 itu P3K akan dibuka lebih luas lagi. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut ke informasinya berikutnya. Nah, di sini dikatakan teman-teman ya bahwasanya akan banyak kejutan bagi para guru honorer ya. Bagi guru honorer, saya janji akan memperjuangkan formasi P3K tersedia sebanyak-banyaknya, kata Nadiem di depan ratusan guru yang menghadiri puncak Hari Guru Nasional HGN 2021 di Jalan Expo Kemayoran Kamis 25 bulan 11 tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini memang di hadapan ratusan guru yang menghadiri puncak Hari Guru Nasional di Jalan Expo Kemayoran, Mas Nadiem memang menyatakan akan banyak kejutan bagi para guru. Nah, bagi guru honorer, saya janji akan memperjuangkan formasi P3K tersedia sebanyak-banyaknya. Intinya di sini ya, formasi P3K itu harus disesuaikan dengan data yang ada di Dapodik ya, sehingga nantinya itu setiap guru itu bisa melamar di formasi di sekolah induknya masing-masing. Itu jauh lebih efisien menurut admin sendiri ya. Jadi kita jadikan Dapodik sebagai barometer dasar data untuk memverifikasi rekan-rekan guru honorer yang tercatat di aplikasi Dapodik. Karena Dapodik itu lengkap teman-teman, semuanya lengkap di dalam. Oke, kita lanjut lagi. Di sini jika formasi P3K bertambah, Nadiem meminta para guru honorer harus berjuang. Caranya belajar keras dan tetap semangat. Di sini dikatakan jika formasi bertambah, Mas Nadiem langsung meminta para guru honorer harus berjuang. Caranya belajar keras dan tetap semangat.
Pemerintah hanya bisa menyediakan formasi, memberikan afirmasi, dan melengkapi dengan modul pembelajaran. Penentu utama adalah guru honorer itu sendiri, dikutip ya melalui jpnn.com. Di sini Mas Nadiem meminta kepada rekan-rekan guru honorer harus berjuang. Caranya adalah belajar keras dan tentunya tetap semangat. Di sini pemerintah hanya bisa menyediakan formasi, kemudian memberikan afirmasi dan melengkapi dengan modul pembelajaran. Penentu utama adalah guru honorer itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi ini pesan dari Mas Menteri kepada teman-teman guru honorer agar senantiasa belajar keras dan tetap semangat. Karena pemerintah di sini menyediakan formasi, kemudian memberikan afirmasi, melengkapi dengan modul pembelajaran. Namun penentu utama kelulusan sebenarnya adalah guru honorer itu sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Pesan dari Mas Nadiem seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini saya akan berjuang, tetapi tolong Bapak Ibu guru juga serius belajar ya, ucapnya. Ini pernyataan dari Mas Nadiem. Saya akan berjuang, tetapi tolong Bapak Ibu guru juga serius belajar ya. Beliau juga mengingatkan para guru honorer dan ASN untuk mendorong para kepala sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka PTM ya. Nah, di sini beliau mengingatkan para guru honorer dan ASN untuk mendorong kepala sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka PTM. Permintaan ini itu sebagai timbal balik atas berbagai kejutan yang akan diberikan Kemendikbudristek untuk seluruh guru di Indonesia. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lanjut ke informasi berikutnya. Nah, ingat ya, PTM tahun depan, kata Nadiem yang disambut riuh para guru honorer. Untuk diketahui, tahun ini formasi yang disiapkan 506.000 lebih. Sebanyak 173.000 guru honorer itu lulus formasi P3K tahap 1. Sisanya akan diperebutkan di tahap kedua dan tahap ketiga. Jadi seperti itu ya. Jadi sebagai tambahan informasi bahwasanya untuk tahun ini, yaitu tahun 2021, itu dipersiapkan 506.000 lebih formasi teman-teman ya. Nah, yang sudah terjaring lolos formasi P3K tahap 1 itu sekitar 173.000 guru honorer lulus formasi P3K tahap 1. Jadi teman-teman sisa kurang saja ya. 506 dikurang 173, itulah nantinya yang akan diperebutkan nantinya di tahap yang kedua. Kemudian di tahap ketiga, sisa dari 506.000 lebih yang sudah menjaring 173.000 lebih guru honorer ya. Jadi sisanya nanti itu akan diperebutkan di tahap kedua dan tahap ketiga. Dan menurut admin itu masih banyak sekali teman-teman ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.